Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-salah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam dari seluruh hari, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kerjakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, meski masih ada dari perintah Allah yang masih berat terasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun makruh, meski masih ada dari larangan-larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan jannah surga Allah yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah dengan segenap hati pada Allah Subhanahu wa taala. Simaklah panggilan Rabbul Izzah, Rabb kalian. Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera jemput maghfirah ampunan Rabb kalian dan dapatkan satu jannah, satu surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatal iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulan mulia, salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan untuk berperang. Bulan ini ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Kalau kita menerima perintah saum, puasa, Rasulullah menerimanya di bumi. Kalau Rasulullah SAW dan umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan haji, diterimanya di bumi. Tapi urusan salat ini, rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diundang sampai ke langit ke-7, Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sampaikan kepada Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh Musa, aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, ibadahlah engkau Musa padaku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk banyak mengingatku. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ikhwatal iman rahmati Allah, bulan Rajab ini biasa kita peringati dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah, mesej terpenting dari Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Karena awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-salah. Hal yang terpenting, yang paling awal Allah hisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya rapi, beres, kelar, seluruh urusan akan kelar. Tapi kalau salatnya tidak beres, banyak masalah dalam solatnya, maka masalah-masalah lain juga akan bermunculan, Allah tampakkan. Karena itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum mendirikan solat, dirikanlah solat.
Yang belum lengkap 5 waktu dalam sehari, perbanyaklah. Yang sudah bisa mengerjakan 5 waktu dalam sehari, tambah dengan nafilah dan sunnah-sunnah. Dan kalau sudah mengerjakan fardu dan solat-solat sunnah, maka lakukanlah dengan khusyuk. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tabrani, awwalu ma yurfa min hadhil ummah al khusyuk. Hal pertama yang bakal Allah angkat, Allah cabut dari umat ini adalah khusyuk. Hatta la tara fiha khasyian. Kau lihat banyak orang salat, tapi tidak satu pun di antara mereka yang bisa khusyuk dalam salat. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perbaiki salat kita. Jangan lakukan pencurian dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku fi salati. Manusia yang paling bejat melakukan pencurian adalah mereka yang masih bisa mencuri ketika salat. Para sahabat mengatakan, kaifa yasrik fi salati ya Rasul? Bagaimana cara orang bisa mencuri dalam salatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Dia salat tapi ruku dan sujudnya tiadalah sempurna. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mumpung peringatan Isra Mi'raj di bulan Allah Rajab yang mulia ini, perbaiki salat kita. Kalau belum paham maknanya, perbaiki. Pahami makna dari awal takbiratul ihram sampai salam, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan khusyuk dalam salat kita, dan salat-salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali sempat ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada orang yang salat. Lalu dia salam dan dia mengucapkan salam pada Rasulullah, maka Rasul mengatakan fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi salatmu, engkau belum salat. Maka orang itu mengulangi salatnya. Usai dia salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, salat lagi, engkau belum salat. 3 kali diperintahkan untuk diulang-ulangi, sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu bagaimana cara solat yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan hadis ini sahih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, terkenal dengan hadis alladzi musii'us shalah, orang yang buruk solatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tata cara solat. Kalau engkau berdiri maka takbirlah. Lalu kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu setelah itu engkau ruku, fatma'inna raki'an. Kalau engkau ruku'lah dengan tenang. Fa idza rafa'ta ra'saka fatma'inna qa'iman. Kalau engkau itidal, berdiri, maka berdirilah yang tenang. Maka fa idza sajadta fatma'inna sajidan. Engkau sujudlah dengan tenang. Ada satu kata diulang-ulang dalam hadis ini, ikhwatal iman. Rasulullah mengatakan fatma'inna, yang tenang, perlahan, jangan terburu-buru. Kita menyebutnya dengan tuma'nina. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru. Ketika saya pesantren, ikhwatal iman, kiai saya ceritakan tentang kisah seorang santri yang pengen belajar sholat khusyuk. Lalu ketika dia bilang kepada kiai, beritahu saya bagaimana cara sholat khusyuk. Kiainya mengatakan, besok kalau ngaji datang ke majelis jangan lupa bawa segelas air, sertakan juga ya dengan tutupnya, kata kiai. Besok pagi ketika hadir di majelis kiai,
santri ini bawa segelas air, ikhwatal iman rahmati Allah, ditaruh di meja kiai. Kiai buka tutupnya, kiai baca basmalah, dia minum. Usai beliau minum, dia ucap hamdalah, dan kemudian kiai mengatakan, solat kamu belum khusyuk. Kaget si santri, apa urusannya air itu dengan solat saya yang belum khusyuk? Kok kiai bisa tahu? Kiai, apa urusannya air itu? Sudah, nggak usah banyak nanya, besok bawa lagi segelas air. Persis seperti permintaan kiai, besok dibawa, diminum sama kiai. Kiai bilang, solatmu masih belum khusyuk. Hari ketiga, hari keempat, sampai belasan hari, anak ini makin penasaran. Kiai ilmunya tinggi sekali, beliau bisa tahu solat saya yang belum khusyuk hanya dengan minum air putih. Maka setelah berpekan-pekan ikhwatal iman, anak ini makin penasaran. Akhirnya dia mengatakan, Kiai, tolong beritahu saya apa urusannya air itu dengan solat saya yang belum khusyuk. Maka kemudian Kiai mengatakan, nah kamu pengen tahu, saya bisa tahu solatmu belum khusyuk. Nih, Kiai ambil penutup gelas itu, dan Kiai bilang, adakah buih air di sini? Maka anak itu mengangguk, banyak Kiai. Kamu bawanya terlalu cepat. Kalau kamu pengen belajar sholat khusyuk, besok bawa air segelas ini dengan tutupnya, upayakan airnya tidak goyang. Jangan sampai satu butir pun air nempel ke tutupnya. Mengerti ikhwatal iman anak ini bahwa kalau kemarin-kemarin dia bawanya dengan santai, air bergoyang-goyang, maka besok paginya ikhwatal iman dia bawa dengan langkah yang amat terukur. Dia upayakan fokus. Dia upayakan ikhwatal iman rahmati Allah, tidak ada air yang bergerak dan muncrat menyentuh air, menyentuh penutupnya. Begitu tiba di majelis kiai, masuk di majelis kiai aja perjalanannya, kalau dia datang biasanya cuma setengah menit dari mulai pintu, sekarang ikhwatal iman belasan menit untuk sampai ke meja kiai. Dan kiai senyum-senyum ikhwatal iman rahmati Allah. Dan begitu kiai buka, belum lagi kiai minum, kiai mengatakan, ini salat yang khusyuk. Ikhwatal iman, belajar dari bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW salat. Ketika para sahabat nanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, ajarkan, beritahu kepada kami bagaimana salat malam Rasulullah. Karena kalau sholat fardu Rasulullah di masjid, para sahabat tahu. Kalau sholat malam biasanya Rasulullah di rumah, para sahabat pengen tahu. Maka kemudian Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Tidak usah ditanya betapa lamanya, betapa panjang dan bagusnya sholat malam Rasulullah. Maka berkali-kali pertanyaan itu ditanya-tanya ikhwatal iman, hingga Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam 11 rakaat. 11 rakaat maknanya 22 kali sujud. Dan perhatikan bagaimana deskripsi Aisyah terhadap salat malam Rasulullah. Yasjudu sajdatan wahida qadra yaqra'u ahadukum 50 ayat. Sekali sujudnya Rasulullah pada salat malam, kira-kira kalau kalian baca Al-Quran 50 ayat. Maka 50 ayat dikali dengan 22 kali sujud, ikhwatal iman rahmati Allah. Fatma'inna, yang tenang, yang tenang, yang tenang. Karena kalian sedang menghadap Rabb kalian. Karena kalian ketika sholat bisa merasakan indahnya sholat. Kalau kita bisa menatap Allah subhanahu wa ta'ala, bisa merasakan kehadirannya, dan kita diberi khusyuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma barik li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma radha an ummati Muhammad.
ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة